Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat bergabung, Bu Nina. Kita belajar bersama lagi dengan Teh Feby gitu ya. Teh Feby, aku to the point aja ya. Langsung ingin Boleh. membuka dengan sebuah pertanyaan gitu. Hmm. Sebenarnya apa sih yang menjadi fondasi utama dari proses manifestasi yang jarang disadari oleh banyak orang, Teh? Kira-kira fondasi utamanya apa, Teh? Fondasi utamanya yang tidak disadari oleh banyak orang itu adalah cara kerja hukum semesta. Hmm. Itu jarang banget banyak orang tahu bahwa segalanya adalah energi. Everything is energy. Dan energi itu punya getaran, punya vibe di dalam level frekuensi tertentu. Nah, realita kehidupan kita itu sangat-sangat sekali tergantung dari getaran vibrasi yang dipancarkan oleh pikiran, dipancarkan oleh perasaan, dia jadi energi yang bergetar. Nah, getaran yang kamu lepaskan itulah yang merealita di dalam kehidupanmu. Karena di dalam hukum semesta itu seperti cermin raksasa gitu. Dia tugasnya hanya memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan secara rasa. Jadi apa yang ada di dalam data, di memori pikiran kamu, apa yang kamu rasakan, yang kamu lepaskan secara energi rasa dalam setiap hari. Contoh misalnya, dalam setiap hari pagi aku udah, aduh, siang udah gimana ya gitu. Ya sore udah khawatir, malam udah cemas, malamnya lagi mau tidur udah bingung ngadepin besok. Itu artinya getaran energi yang dipancarkan itu dalam getaran ketakutan, dalam getaran kecemasan, dalam getaran kebingungan. Nah, getaran itulah yang dipancarkan dalam setiap hari, direkam sama semesta sebagai sesuatu yang kamu memancarkan itu, kamu memancarkan dan melepaskan itu, itulah yang menjadi realita hidupmu. Itu yang gak banyak orang tahu. Gambarannya contoh kayak 2019 aku yang lalu, Mas Hendra. Pada saat mulut aku bilang, ya Allah tolong aku ingin sekali motor itu keluar, motor Harley keluar. Aku ingin sekali dapat rezeki banyak. Mulut aku bilang aku ingin motor, aku ingin uang. Tapi vibrasi energi rasa hati aku memancarkan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekecewaan. Dan itu lama gitu, konstan bergetar dalam getaran kekhawatiran, ketakutan, kebingungan yang lama. Nah, semesta itu berkomunikasi lewat vibrasi rasa hatimu. Nah, rasa hati yang kamu getarkan dalam bentuk energi yang terlepas dari tubuhmu, itulah yang dibaca sama semesta untuk pada akhirnya direalisasikan. Jadi apa yang kamu lepaskan, itu yang kamu dapatkan. Gitu Mas Hendra. Oke. Baik, Teh. Nah, berarti masih banyak sekali orang-orang itu yang merasa sudah berusaha melakukan manifestasi, tapi hasilnya nihil. Itu berarti yang keliru itu nggak paham aturan main hukum semesta itu berarti? Betul, karena inti dari realisasi manifestasi itu adalah selaras. Selaras frekuensinya, satu resonasi. Itu kuncinya sebenarnya. Ketika Mbak Nina, misalnya Bu Nina mau uang atau Mas Hendra mau uang, 1 miliar misalnya, atau enggak 1 miliar deh, 100 juta misalnya. Rasanya apa pada saat dapetin uang itu? Rasa pada saat mendapatkan uang itu ketika kita lagi nggak ada uang, rasanya apa? Rasanya kan pasti bahagia, seneng banget, bahagia banget. Nah, rasa energi seneng dan bahagia itu adalah energi yang harus sama kita rasakan di sekarang. Mau uang 100 juta kan masih besok, masa depan gitu. Nah, rasa yang masa depan ini kamu rasakan di sekarang, itulah quantum jam. Bersyukur.
di sekarang pada saat belum menerimanya. Nah, rasa ini disamakan. Kamu mau uang ini ketika kamu dapat, kamu merasakan bahagia, bersyukur, berterima kasih. Nah, frekuensi rasa bahagia, bersyukur, berterima kasih inilah yang frekuensinya kita rasakan sekarang, sehingga ketika kita menggetarkan frekuensi bersyukur, berterima kasih di sekarang, di realita goals yang kita mau 100 juta ini, dia akan match, Mas, akan selaras. Iya, iya. Itulah manifest, gitu. Ketika apa yang kita mau selaras dengan getaran tubuh kita. Sekarang coba kita stimulasi. Uang yang diinginkan seseorang 100 juta, dia itu ada di getaran terima kasih, bersyukur, bahagia. Begitu kan? Kalau Bu Nina terima uang pasti juga rasa itu kan? Ya, ada di frekuensi terima kasih, bersyukur, bahagia. Sementara hari-hari si orang yang pengen duit itu cemas, Mas, itu ngeluh, Mas, itu ngedumel terus. Itu takut, khawatir, bingung. Ini frekuensinya kan nggak sama. Terus gimana ini duit bisa datang? Karena tubuh receiver, sang penerima signal, ini nggak sama. Ini frekuensinya harus selaras dan harus satu resonasi. Ketika udah satu resonasi sama rasa bersyukur, berterima kasih, dan bahagia, itulah dan manifest. Itulah yang kita ajarkan di Quantum Jam. Dominannya Abundant Revolution kan sebenarnya bukan yang lain, Mas. Quantum Jam sebenarnya dominannya. Tambahan-tambahan lain baru materi-materi lain. Tapi inti dari Abundant Revolution itu adalah Quantum Jam, Standing Love, sadar nafas syukur. Tambahan berikutnya menerima, menyambut menerima, mengalirkan, melepas. Itu tambahan. Tapi dominannya adalah Quantum Jam. Ya. Tetapi kan dalam hidup ini teh, yang paling susah itu kan bagaimana supaya kemudian setiap keinginan kita itu basisnya, sponsornya itu bukan dari ego gitu ya. Betul. Yang jadi masalah bagaimana supaya keinginan-keinginan itu merupakan sebuah panggilan jiwa gitu. Nah, untuk membedakan bahwa keinginan manifestasi itu basisnya, sponsornya dari ego dan panggilan jiwa itu gimana caranya, Teh Feby? Ya, beda sih, Mas. Biasanya kalau basisnya dari ego, Mas Hendra, bawaannya pengen cepet-cepet, Mas. Oh. Gak sabaran, Mas. Kapan sih ini terjadinya? Mau cepet-cepet, gak sabaran, pengen buru-buru, instan. Maunya instan. Dan pasti itu rata-rata ngedapetinnya itu agak lelah gitu. Lelah menunggu, lelah berharap gitu. Biasanya tuh pengen cepet-cepet gitu, nggak sabar. Oke. Jadi gini Teh, pada saat kemudian basis dari keinginan manifestasi yang kita ciptakan itu adalah panggilan jiwa, itu benar-benar biar waktu yang menjawab kita fokus pada ikhtiar tanpa kemudian memikirkan hasilnya cepat apa lambat gitu ya Teh ya? Begini Mas Hendra, dasarnya begini. Abundant Revolution bab 1 itu menceritakan bahwa sebelum kamu lahir di sini, default DNA kamu tuh udah berkelimpahan. Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu jauh sebelum Mas Hendra dan teman-teman semua lahir. Itu udah defaultnya berkelimpahan. Jadi pada saat lahir, itu hak hidup Mas Hendra. Hak hidup semua orang itu berkelimpahan bahagia. Itu hak hidupnya. Kenapa belum terjadi? Ada bagasi emosi yang menutupi itu. Ya, kenapa belum terjadi itu? Nah, ketika kita sadar bahwa defaultnya kita adalah murni, sejatinya kita itu udah berkelimpahan. Jadi pada saat make a wish sesuatu, kan sebenarnya udah ada dan tersedia, Mas. Masalah itu belum terjadi karena frekuensinya nggak sama. Jadi pada saat quantum jam atau memohon goal apapun, pahami, sadari, terbuka pada sebuah fakta, ini udah tersedia semua. Samakan frekuensinya, samakan resonasinya, samakan getarannya. Jadi cuma butuh menyamakan getaran aja, Mas, dengan apa yang kita mau. Gambarannya tadi, kalau kita mau uang, rasanya apa pada saat kamu dapat itu? Bahagia, Teh.
bersyukur teh, gembira teh. Nah, frekuensi energi bahagia, berterima kasih, bersyukur, gembira itu samain di getaran tubuhmu sekarang. Samain. Karena itulah karpet merah yang kita gelar untuk dia datang dalam realita kehidupan kita. Itu yang aku lakukan sih Mas, di hampir 30 judul Quantum Gem manifestasi, dan akhirnya dilepas. Karena wilayah hasil itu bukan milik kita. Ada kecerdasan yang lebih tinggi di semesta ini yang ngatur. Dan itu udah pasti yang terbaik. Ada waktunya, ada timingnya. Sebetulnya kalau ditanya nih, Teh Febi, ketika aku udah sadar nafas syukur, udah Quantum Gem, udah dilepas juga goalnya, udah sending love, terus kapan Teh terjadinya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini seberapa lama, seberapa cepat Teh ini bakal terjadi? Lama sebentarnya gimana Teh? Lama sebentarnya tergantung bagaimana tubuh kamu bergetar dalam frekuensi yang sama. Berapa lama dan cepat lambatnya tergantung kamu menyesuaikan resonansi itu. Resonansi bersyukur, berterima kasih, bahagia. Ketika itu udah tune Mas, frekuensinya udah tune, udah sama, ya udah dia ngalir, hadir dalam realita. Jadi rumusan simpel sementaranya adalah ketika realita kita yang sesungguhnya, murninya kita itu adalah percikan ruhnya yang udah berkelimpahan dari awal, sadari itu bahwa ini udah tersedia semua. Lalu untuk mewujudkan itu tinggal kita samakan resonansinya, frekuensinya. Itu frekuensi berterima kasih, bersyukur, dan bahagia. Dan itu nanti akan berjalan effortless gitu. Ketika kita mengkuantumgenkan sesuatu atau ingin goal sesuatu, lalu udah lepasin aja. Bagian kita itu hanya menerima, menyambut, menerima semua realita. Terima realita itu semua apa adanya, sadari penuh, terima apa adanya, alirkan, lepaskan. Yang bukan kita, yang melimitasi kita. Lalu setelah itu udah just sending love aja tiap hari. Tebarkan cinta dan kebaikan kemana-mana, karena kebaikan cinta yang kita tebarkan dalam sending love itu identitas baru yang melimpah kebaikan, kasih sayang, cinta, doain orang. Semesta akan membaca itu. Dan ada satu hukum semesta yang sangat powerful, Mas Hendra. Hukum perputaran. Hukum perputaran itu bercerita tentang ketika kamu melepaskan sending love, seorang mendoakan mereka, mengkuantum gemin mereka, kamu melepaskan energi itu, perputarannya dia lepasin, muter Mas, ketemu lagi nggak Mas perbuatan itu ke dia? Iya teh. Itulah hukum perputaran. Dan don't worry untuk berbuat baik. Nggak perlu orang itu balas, nggak perlu. Kita hanya menyalurkan cinta dan rasa empati besar, sayang sama banyak orang aja sih lewat sending love. Itu yang diceritakan di Abundant Revolution, makanya testimoninya luar biasa sih Mas Hendra dari teman-teman. Di samping itu memang sebagai teman yang sahabat yang membersamai teman-teman semuanya untuk berproses, Teh Febi sebelumnya juga sudah praktik semua materi ini dari puluhan kelas yang pernah diselenggarakan di Ngaji Roso, dan Teh Febi secara pribadi yang ikut banyak kelas di luar sana dan sudah membuktikan, makanya vibes-nya begitu dapat gitu ya. Bahkan sampai di titik ini pun beliau sekarang masih juga belajar di Heldoskin ya. Ya, di training fasilitator Sedona Method online. Aduh, dan itu tidak dan murah itu lumayan gitu ya. Mas, bayarnya pakai dolar, $940 plus $250 untuk 12 sesi rilisnya. Jadi Dan ternyata Sedona Method itu keren banget loh. Teh, dari pengamatannya Teh Febi selama ini, berarti energi yang paling powerful, yang paling cepat untuk membuka jalan manifestasi itu apa? Energi cinta, Mas. Energi cinta dan ketulusan, ya. Energi cinta tanpa berharap mau apa dari yang dilakukan gitu, just cinta aja gitu. Untuk melakukan itu memang karena cinta gitu, karena bersyukur atas nafas yang sudah Allah kasih, semesta kasih,
Jadi rasa energi terima kasih, energi cinta, energi murni itu kan energi cinta tanpa batas, Mas. Jadi bukan karena, jadi saranku pada saat sadar nafas syukur atau pada saat menerima realita, mengalirkan dan melepas, itu nggak usah ada goals tertentu sih. Jadi dedikasikan aja untuk kebebasan bagasi emosimu, izinkan untuk mengalir, terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi ketika kita kembali ke asal sejati murninya kita yang tanpa batas dan berkelimpahan, pada akhirnya yang lain-lain udah sebenarnya udah nggak perlu di quantum jamin lagi, Mas Hendra. Kalau dari pengalaman aku sekarang ya, aku udah jadi terakhir aku quantum jam BMW itu kan 330 M Spot itu. Setelah itu aku lagi nggak quantum jamin apa-apa juga, tapi itu mengalir datang dengan siklus hukum semesta, siklus perputaran itu berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi cerita manifestasi itu kan cerita di mana resonansi frekuensi kita sama, antara getaran tubuh kita menggetarkan terima kasih bahagia dengan getaran goal kita. Ketika itu terjadi, dapat uang kan bersyukur, berterima kasih, bahagia. Ketika ini sama, nggak perlu di quantum jamin sebenarnya, nggak perlu diminta-minta, itu datang dengan sendirinya. Secara hukum semesta kan ada hukum perputaran, pasti ketemu gitu, udah pasti ketemu, Mas. Jadi don't worry gitu tentang apapun, jangan khawatir. Dari bab pertama kita ini bocor alus ya, bukan bocor alus lagi, ini bocor semua diceritain udah. Jadi nggak apa-apa kita itu kan makanya Teh, banyak sekali teman-teman yang testimoni belum ikut kelas tapi pencapaiannya udah luar biasa. Itu banjir WA loh, sumpah, serius. Karena bocornya bukan alus lagi gitu ya. Dan yang lebih lucu lagi, Mas Hendra, ini faktanya, yang daftar private itu Mei itu kan penuh ya, Mas. Jadi kalau yang daftar itu biasanya dia ada waktu tunggu sekitar seminggu sampai 10 hari kurang lebih. Nah, ketika menunggu ini kan materi aku kasih, WhatsApp tetap aku terima, kalau mau telepon tetap telepon. Jadi udah mulai ada coaching di situ walaupun kita harus nunggu waktu kelas gitu. Dan itu mereka jalanin. Dan lucunya pada saat kita mulai kelas Zoom, dia cuma bilang gini, aku selalu nanya, ada bagasi emosi apa yang mau kita rilis sama-sama? Ada quantum jam manifestasi apa yang mau kita quantum jamin? Dia jawab apa coba? Enggak, TVB udah selesai semua. Udah selesai semua. Iya, goalsnya udah terjadi semua TVB, kata dia. Lah, kita kan belum kelas. Itu hampir. Oh iya. Dikuatin aja, rilis deh ya, kata aku gitu. Jadi itu so amazing banget sih, Mas, bahwa banyak teman-teman yang cerita bahwa teknis di Sedona yang pada akhirnya rilis itu betul-betul luar biasa pada saat Hildostin menceritakan. Jadi Hildostin itu kan ngebagiin semua rekamannya itu banyak yang free ya, di umum. Ada juga cerita tentang cara rilis itu dibagi, Mas, di YouTube free-nya Sedona gitu. Nah, cuma itu kan berbahasa Inggris. Disampaikannya berbahasa Inggris gitu. Bahasa simpelnya dari Sedona Method Hildostin Lester Levinson itu tuh sebetulnya sangat simpel sekali gitu. Bahasa simpelnya itu adalah sambut dan terima semua emosi kamu, sambut dan terima, lalu alirkan, lalu lepaskan. Begitu, Mas. Dan itu dibuat lebih simpel lagi kalau untuk di Abundant Revolution. Itu rilis itu bisa dilakukan dalam sadar nafas syukur. Dan itu akan kita ceritakan di kelas nanti. Jadi tadi pagi itu juga ada sih orang daftar privat tuh gara-gara ikut kelas yang Zoom istimewa itu, yang murah itu. Ya. Itu dia dapat manifestasi 81 juta kan. Terus kemudian sebagai rasa syukurnya itu pengen kelas offline, ketemu langsung dengan Teh Febi. Aduh, pokoknya seru-seru lah ya. Real case dari teman-teman yang melakukan manifestasi ini. Ngomong-ngomong soal privat online atau offline Teh, itu yang panduan 30 harinya itu seperti apa ya? Teman-teman mungkin
banyak yang pengen tahu gitu. Apakah sama dibikinkan Enggak. grup sendiri atau gimana? Chat Ah, pribadi. enggak. Jadi kalau untuk offline itu setelah kelas aku masukin ke grup alumni. Aku Oh, masukin ke grup alumni, dia ikut. Nah, nanti daily rutin hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu handle kasih terpisah. oh, oke 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 oke. Di Ada yang hari pertama, tersendiri kedua, ya. ketiga. Masuk ke alumni, itu kan mereka harus berbagi pengalaman tuh sama teman-teman, cerita manifestasi dan lain-lain. Jadi kalau untuk offline, kalau untuk online gambarnya seperti itu. Offline sih yang istimewa sih mas, karena kalau offline itu kan very deep banget ya ngobrol Ya one ya on ya. one sama Paham lah ya. aku gitu. Wow, itu it's amazing banget. Ada satu kisah yang luar biasa juga, banyak yang cerita di offline, di mana dia udah belajar berbagai macam pelatihan hipnoterapi dari dalam negeri, luar negeri, untuk mengatasi dia nggak bisa tidur gitu. Itu cuma dikasih cerita sadar nafas syukur, terus rilis ala Abundant Revolution yang simple banget gitu, rilis pakai cara ruang gitu ya. Setelah kelas dia langsung report, makasih udah bisa tidur nyenyak. Kalau tahu kayak gini, kenapa sih nggak di Rosso tuh nggak nyeritain ini dari 2 tahun yang lalu gitu, jadi kan aku nggak perlu tersiksa 2 tahun nggak bisa tidur deh. Oke 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 oke, menarik banget ya Teh. Teh, gimana sih caranya tetap kita itu bisa apa ya? Kita itu tetap bisa menjaga frekuensi kita itu biar tetap tinggi di tengah realita yang penuh dengan tantangan gitu Teh. Gimana supaya frekuensi itu tetap high level gitu? Sebenarnya ngalir aja sih Mas Hendra, karena hidup ini kan ada hukum keseimbangan. Hmm, Ada hukum keseimbangan. Jadi yang dibilang cinta itu sama dengan keutuhan. Keutuhan itu ada bahagia, ada sedih, ini keutuhan Mas. Ada gelap, ada terang, ini keutuhan Mas. oke. Ada siang terang, ada malam gelap, ini keutuhan Mas. Dua-duanya ini harus kita sambut dan terima sebagai dualitas kehidupan. Oke oke oke. Jadi tantangan kehidupan biasa aja, soalnya itu satu paket hidup. Sama kayak kalau Mas Indra pegang uang koin ini. Uang koin ini kan ada dua muka Mas, ada angka 500 perak, ada burung Garuda. Tetapi dia berdiam di dalam uang. Ya, paket cerita kehidupan dualitas itu intinya cinta. Tapi manifestasi cinta itu bentuknya kebahagiaan, bentuknya kesedihan. Dua-duanya isinya cinta, Mas. Kalau Ya di ya. dalam kesadaran nggak ada lagi cerita positif, negatif, bahagia, sedih, nggak ada. Yang Mm-mm. ada cuma cinta tanpa batas aja. Jadi gimana kita menghadapi itu semua? Sadar dulu kamu siapa. Sadar Iya. dulu. Sadari dulu. Terbuka pada sebuah fakta. Kamu adalah percikan rohnya. Iya iya Kamu iya. adalah bagian dari cintanya Tuhan, cintanya Allah, cintanya semesta, bagian dari energi tanpa batas. You are part of universe. You are part of God. You are part of God and you are part of universe. Kalau Hmm. kita menyadari bahwa itulah sejatinya kita, dan hari-hari yang kita jalankan hanya terima, sambut, terima, alirkan, lepaskan. Sambut, terima, alirkan, lepaskan. Jadi penyaksi aja mas. Oke Jadi Teh, penyaksi, oke Teh. realita baik ngalir, realitanya yang kurang juga ngalir, dua-duanya cinta. Iya Jadi iya ini iya hanya iya. sebuah seni mas, seni menjalani kehidupan. Karena di surat Al-An'am dibilang, bukankah hidup ini hanya senda gurau dan permainan belaka? Iya Jadi iya jangan iya. terlalu serius, nggak usah terlalu serius. Di dalam serius itu nggak ada manifestasi seru mas. Iya. Di dalam santai, di dalam bermain, anak-anak tuh kalau main kan, wah, benar. Di dalam Iya sih. bercanda itu ada manifestasi yang effortless. Kayak kemarin aku tuh ya, yang waktu tes itu nggak ngarep kan, nggak ngarep, ikuti dengan rasa, nilainya tinggi malah. Tapi jangan dibahas di sini lah ya. Teh, lanjut teh. Hmm. Eh
Apa ini pertanyaan terakhir sebelum aku geser ke sahabat-sahabat kita yang luar biasa udah punya pengalaman manifest ya Teh ya. Yes. Jadi gini, kalau seseorang itu manifestasinya sudah berhasil, terus apa yang harus dia jaga agar dia tidak jatuh pada sebuah pola yang lama gitu Teh Feby? Apa yang harus dia jaga gitu? Kesadarannya, Hmm, jaga aja kesadarannya bahwa tujuannya itu bukan harus ngejaga frekuensi itu bagus terus gitu, enggak mas, karena kalau ada kesel ya kesel aja juga nggak apa-apa, mm-mm. kesel marah ya nggak apa-apa juga gitu, sadari penuh, rasakan total aja kesel itu sebagai sebuah paket Oke. kehidupan, paket timbal, dibikin asik aja. Nggak harus juga kita jadi malaikat yang baik terus, high vibration terus, enggak mas, enggak. Jadi Mm-mm. kalau kesel, marah, kecewa, sedih, nggak apa-apa juga gitu. Ngalir aja, rasakan penuh, tapi setelah itu boleh nggak mundur dulu satu langkah. Ya, Sadari ya, ya. dulu kamu siapa, biar kita lebih asik, lebih enjoy ngejalani hidup gitu. Bahwa ada sedih, itu kan lebih asik mas, Iya, warna-warni. iya, Kalau iya, iya, Teh Feby. kapan kita mau bersyukurnya kalau punya duit terus? Nggak. Ada rasa bahagia ketika kita pernah ada di titik nggak punya. Ya, lampu itu kelihatan terang ketika mati lampu, lalu ada setitik nyala lilin, dan kita melihat itu sebagai cahaya yang indah banget ketika ada kegelapan. Jadi dua-duanya indah Mas Hendra. Siap. Gak usah kasih pilih kasih ke yang kebaikan, keburukan, dua-duanya isinya cinta tanpa batas kok. Iya, Kesadaran itu Mas yang kita perlu, sehingga thank you, thank you. Button Revolution itu kan abaikan aja realita. Yang penting respon sikap hati kita selalu sadar untuk melihat ini semua cinta. Iya sih, setuju banget ya soal itu. Poin penting emang di Bandung Revolution. Baik, Teh Feby, sekarang tiba waktunya kita untuk menyapa sahabat semuanya yang tergabung di Zoom pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah Mbak Nina Kartina, ya, Mbak Nina Kartina. Oke, Mbak Nina, apa kabar? Halo, Mbak Nina. Maksudnya sayang, mute. Masih ke mute? Bisa di unmute, Mbak Nina? Ya, Oke, oke. halo, Teh Feby, Mas Hendra, gimana kabarnya? Baik. Baik ya Teh ya. Kangen banget, nggak nyangka sih saya ada di sini, masih deg-degan ini. Iya, waktu itu saya tiba kan ada bikin itu ya, Mas Hendra bikin testimoni di grup ARD 11. Itu kan saya sih di situ udah, aduh, abis bikin testimoni ini nih, jangan sampai si Mbak Amanda WA saya nih gitu kan. Ternyata nggak lama kemudian Mbak Amanda WA saya kan, Masya Allah ini bener nih, saya bilang gitu kan. Oh betul kok, Benina betul, katanya Masya Allah ini yang istilahnya yang saya ingin banget gitu loh Teh. Ya. Jadi selama ini kan ini Teh Feby, Mas Hendra, saya itu kan penderita yang paling utama saya amazed dari pelajaran Teh Feby itu, yaitu karena saya dulu itu pengidap sakit gas sama anxiety ya Teh ya. Dan itu udah cukup lama, sekitar 8 tahun. Dan aduh rasanya itu benar-benar deteh gitu kan, saya udah berobat kemana-mana sampai ke maksudnya general check up, semuanya bagus, nggak ada apa-apa, dari mulai paru-paru, jantung, segala macam saya tes, cek lab, pokoknya di rongsen, di segala macam itu semuanya bagus. Tapi saya ngerasanya sakit gitu loh Teh. Sejuta sensasi semuanya saya rasakan, udah nggak enak gitu kan. Nah ditambah lagi di waktu pandemi, saya kan ada bisnis usaha spare part ya Teh.
distributor spare part untuk truk sama bus gitu. Nah itu turun omset 80%. Jadi itu ya terpuruk banget sih yang saya rasain pada saat itu kan. Udah makin tambah tuh, makin tambah, makin banyak beban, masih ketakutan, cemas, khawatir, gelisah gitu kan. Akhirnya saya ya udah belajar lah di YouTube, cari-cari gitu kan. Sampai ikut workshop lah, udah banyak yang saya ikutin gitu kan. Sampai saya belajar ikut trainingnya hipnoterapi. Dengan harapan saya bisa menenangkan diri saya sendiri gitu kan. Karena jujur kan itu semakin saya rasakan, semakin saya berusaha untuk menekan rasa itu, makin parah gitu loh. Nah ternyata kan sebenarnya simpel banget sih Teh, cuma tinggal menerima aja gitu. Nah ini yang selama ini saya tuh nggak pernah dengar gitu loh Teh. Dulu itu kan saya udah buang-buang aja rasa itu gitu kan. Jadi malah dilawan rasa kecewa, takut, sedih, pokoknya semua rasa itu saya berusaha lawan gitu kan. Ternyata kuncinya adalah justru diterima, Masya Allah. Ternyata simpel banget gitu loh, dan itu saya baru tahu gitu kan selama sekian tahun gitu. Nah saya kan belajar kemana-mana juga tuh Teh gitu kan. Terus saya kumpulin aja, saya catat, saya dengerin semuanya. Ternyata kok TPB ini ngerangkum semuanya ya gitu kan. Dari semua yang saya pelajarin ini, dari pokoknya semua kan ngaji Rasul juga kan banyak tuh narasumbernya kan bagus-bagus tuh. Itu semua saya dengerin gitu kan. Nah ternyata TPB itu kok ngerangkum semuanya ya. Oh ini berarti yang dimaksud TPB gitu kan. Jadi makanya saya bilang, ini sih gongnya sih dari ilmu yang saya dapatkan selama ini, yang saya pelajari ini adanya di Teh Pedi gitu. Ternyata ya Masya Allah simpel banget sih, hanya untuk menenangkan diri sendiri itu nggak usah capek-capek harus ke dokter, tes segala macam. Ya Allah, ternyata cuma tinggal menerima gitu kan. Duduk bareng dengan rasa itu, terus habis itu udah lepaskan gitu. Kok kalau saya kan dulu malah berusaha nolak gitu loh Teh. Misalkan rasa takut gitu. Udah, takut pergi, aku nggak takut, aku berani gitu loh, malah dilawan gitu. Jadi akhirnya bukannya makin tenang, malah makin parah rasa itu gitu kan. Tapi setelah dengar yang dari Teh Pepi, ya Allah ternyata simple banget ya gitu kan. Makanya pada saat ikut workshop, saya rajin tuh ngikutin daily rutinnya, dan Teh Pebi juga kan, saya juga ada bertanyakan sama Teh Pebi kan, ada WA gitu kan. Mas Hendar semua saya tanya, Mbak Amanda saya tanya, Mbak Farida saya tanya gitu kan. Dari awal itu saya udah tanya gimana biar gini gitu kan. Oke gitu kan, ya udah saya ikutin. Nah selama ini kan sebenarnya titik utama saya itu hanya itu sih Teh gitu kan. Hanya ingin punya ketenangan gitu kan. Nah, tapi di samping itu saya mendapatkan yang lain-lainnya juga Teh gitu yang sebenarnya bukan berarti nggak prioritas sih ya gitu kan. Kayak misalkan pengen lunas hutang, siapa sih yang nggak mau pengen lunas hutang gitu kan. Saya juga itu dijadiin goal saya gitu kan. Tapi selain itu yang saya amazingnya lagi gitu kan. Contoh nih, kan Teh Pebi ada di YouTube ngajak untuk tes Quantum Gem dengan mendapatkan uang 10 juta kan. Nah itu saya dengerin tuh, ikut itu Teh. Jadi malam-malam nih sambil mau tidur dengerin YouTube Teh Pebi. Udah iseng saya lihatnya iseng ikutin Teh Pebi nih Quantum Gem 10 juta gitu. Udah saya ikutin, terus saya lupain tuh Teh gitu kan. Tiba-tiba besok pagi pas di kantor buka HP, Bu, saya udah transfer ya 10 juta. Hah? Pas banget sih 10 juta gitu. Padahal kan sebenarnya tagihannya itu lebih dari itu Teh. Cuman dia bilang, Ibu ini nyicil ya. Katanya saya bayar 10 juta dulu. Hah? Kok sama sih 10 juta gitu. Masya Allah gitu kan. Di samping itu ya. Ya. Oke, dilanjutin dulu nggak apa-apa. Lanjutin dulu. Oh ya oke. Nah habis itu juga ya istilahnya tagihan-tagihan saya itu kan biasanya di jatuh tempo ya Teh gitu kan, baru pada bayar. Tapi sebelum pada jatuh tempo, Masya Allah
tiba-tiba orang pada bayar dulu itu loh, masuk ke rekening tiap hari. Masya Allah, saya bilang luar biasa banget gitu kan. Terus rasa sakit GERD saya juga kan, yang biasanya udah lambung itu udah kayak apa deh kalau udah GERD gitu kan. Saya hanya dengan sadar nafas syukur sih Teh. Jadi saya sambil sadar nafas syukur, sambil tarik nafas kan Teh Febi bilang energi cinta murni tanpa batas masuk ya kan. Saya bilang energi kesehatan masuk, energi kesembuhan masuk. Nah, sambil saya ngebayangin seolah-olah ada berlian, kalau saya ngebayangin berlian masuk ke sel-sel seluruh tubuh saya gitu kan, menyembuhkan sel-sel yang yang rusak gitu kan, mengganti sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang baru. Itu selalu bayangin itu gitu. Masalah dengan itu Teh, sakit kepala atau sakit perut doang langsung hilang, langsung hilang gitu loh. Aduh, udah deh pokoknya luar biasa banget deh gitu loh Teh. Terus ada lagi nih Teh, adik saya cuma suka coba dengerin Teh Febi di YouTube aja nih Teh, nggak ikut workshopnya. Dia iseng-iseng juga tuh ikut Quantum Jam. Dia kan mau berangkat ke Eropa kan, mau liburan. Aduh, katanya saya Quantum Jam suami deh, biar dia kasih uang buat ongkos ke sana. 2 hari Teh cair 75 juta. Seru banget ya. Ibu, Masa aku boleh iya. respon sedikit nggak? Boleh. Iya. Jadi menarik banget ya, Bu siapa? Bu Nina ya? Iya. Bu Nina Kartina. Ini kira-kira nih Bu, kalau Ibu bisa bicara dengan dirinya Ibu yang sebelum ikut Abundant Revolution, apa yang ingin Ibu sampaikan gitu sama dirinya yang sebelum ikut Abundant Revolution gitu? Maksudnya keadaan saya sebelum ikut Abundant. Iya. Aduh, maksudnya sih kalau dulu sih ya, maksudnya kalau saya ngelihat diri saya waktu dulu itu ya, mengkhawatirkan banget sih. Maksudnya penuh dengan rasa kegelisahan, ketakutan, naik pesawat takut, apapun takut, sendirian takut, maunya keramaian juga takut gitu. Jadi serba salah deh Mas Hendra, pokoknya saya melihat diri saya di waktu itu yang menyedihkan sih gitu loh. Dan saya jujur, saya dulu nggak bisa tersenyum Teh, nggak bisa, apalagi ketawa. Bisa. Beneran Bu? Saya itu makanya teman saya suka bilang, lu mah orangnya ruwet, katanya kucing, katanya muka lu tuh mana nggak pernah ada senyum-senyumnya gitu kan. Nah sekarang itu Masya Allah, jadi kalau lagi sambil ngedoain orang tuh bisa sambil tersenyum, kalau lagi sedih lap sambil tersenyum, lagi sadar napas syukur juga tersenyum gitu. Nggak tahu rasanya tuh kok bahagia banget gitu loh. Bahagia banget gitu. Teh Febi aja sampai geleng-geleng ya, merasa mendapatkan keberlimpahan hanya dengan melihat kondisi Bu Nina yang seperti ini gitu. Teh Febi ikut, aduh seneng banget. Sebentar ya. Makanya saya pengen banget tuh Teh Febi deh. Teh Febi nanti ya Teh di tanggal 24. Ikut Bu ya, ikut offline Bu. Ikut dong. Ya? Iya ikut. Iya. Iya. Pengen peluk Teh Febi soalnya. Iya. Jadi nanti ada sesi pelukan bersama-sama. Jadi nanti Teh Febi dipeluk ratusan peserta ya Bu ya. Peluk Teh Febi bareng-bareng gitu. Iya. Warning ya, suaminya Teh Febi tolong nanti hatinya dibesarkan dulu gitu ya. Hatinya dibesarkan dulu. Untuk menerima fakta dipeluk banyak ibu-ibu. Teh Febi, mohon direspon sedikit supaya kita bisa mendapatkan sesuatu gitu dari cerita dari Ibu Nina Kartina dari Tangerang Selatan ini. Silakan Teh. Ini relate sih sama pertanyaan Hendra yang pertama tadi gitu. Gimana sih sebenarnya Teh the power of segala sesuatu ini terjadi, yaitu energi syukur. Jadi kunci dari Abundant Revolution itu start pertama adalah sadar nafas syukur. Ketika Bu Nina itu belajar makasih, dikasih nafas gitu ya Bu. Yeah. Terus pertama bersyukur, kedua sadar bahwa energi tanpa batas itu ada di dalam diri kita. Sadar bahwa energi kesehatan, energi cinta tanpa batas itu udah ada di sini.
Ketika kita sadar dan energi ini masuk ke seluruh sel tubuh kita, itu menjadikan sehat. Nah, rasa syukur, tune in di energi terima kasih dan bersyukur inilah Mas Hendra yang menjadi kunci untuk Ibu Nina sehat. Anxiety-nya tuh, kekhawatiran yang berlebihannya tuh hilang gitu. Selamat ya Bu. Iya. Terus aku hanya nggak bisa kebayang ketika orang hidup dengan tidak bisa tersenyum. Artinya dia sangat menderita sekali dengan kehidupannya. Bahkan dia juga bingung. Solusinya harus gimana, apa dulu, harus apa, harus gimana, pasti bingung. Obat pun tidak akan menyelesaikan, Mas Hendra. Karena obat itu sementara gitu. Mungkin senangnya sebentar, setelah itu resah lagi. Jadi power obat dari segalanya adalah sadari bahwa sejatinya kamu itu adalah persembahan dari Tuhan yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Itu kan start pertama kesadaran itu, mau orang dalam posisi minus Mas, mau orang dalam posisi dikejar-kejar, mau orang dalam posisi sakit atau apapun, dalam kondisi yang betul-betul di bawah banget, semua orang bisa melakukan. Sadar dulu, pertamanya sadari dulu bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, dan energi itu hidup di dalam kamu. Dan energi yang hidup di dalam kamu itu, dia bisa menyembuhkan yang sakit dan menyembuhkan saldo yang kosong. Betul. Jadi berkelimpahan gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir buat Bu Nina ya, sebelum aku geser ke Mbak Windy gitu. Satu hal yang mungkin selalu habit apa sih Bu? Perbuatan baik apa sih Bu yang menurut Ibu itu sering dilakukan sama Bu Nina gitu ya? Atau ritual apa sih Bu gitu ya yang paling berpengaruh di dalam kehidupan Bu Nina yang selama ini mungkin barangkali ini bisa di-share gitu ya, pengalaman ini bisa dibagi buat banyak sahabat gitu. Siapa tahu gara-gara lihat kesaksian Bu Nina, hidupnya teman-teman itu bisa berubah gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Itu Bu pertanyaan saya Bu. Yang pasti sih terus bersyukur sih Mas Hendra. Kunci utama terus bersyukur. Setiap malam pasti setiap pas bangun tidur tuh emang saya dari dulu suka melakukan, misalnya nih bangun tidur tuh saya langsung duduk dulu, saya tersenyum dulu, terus langsung terima kasih ya Allah, hari ini saya masih masih hidup, masih diberikan napas. Itu sih udah sebelum saya kenal ini saya udah melakukan itu gitu kan. Dan yang paling utama sih saya pengen berusaha untuk terus bisa bantu orang lain sih, terutama di sekeliling saya, saudara-saudara saya, termasuk ilmu ini pun, walaupun saya belum masih on progress ya Teh, saya udah berusaha terus alirkan ke saudara-saudara saya gitu kan, ya sebisanya saya lah, semampunya saya gitu kan. Jadi saudara-saudara saya itu kan semua orang hidup pasti punya masalah, soalnya pada umumnya semua orang pasti punya masalah. Coba kalau seandainya semua orang ini bisa melakukan ini, semua pasti bisa tersenyum, semua pasti akan bahagia gitu. Jadi saya tuh ketemu saudara misalkan pasti suka ngeluh ini itu, udah langsung saya kasih tahu, coba deh bersyukur dulu, sadar nafas syukur gitu kan, terus mendoakan orang lain gitu. Pokoknya itulah yang terus ngerilis gitu. Alhamdulillah saudara-saudara saya tuh sekarang udah bisa tersenyum, udah bahagia sampai bilang terima kasih ya Nina, terima kasih. Itu saya sampai sebegitunya emang berartinya gitu kan, istilah ilmu yang saya alirkan. Saya bilang itu bukan jangan terima kasih ke saya juga hanya mengalirkan, saya hanya dijadiin, saya bilang sama Allah itu melalui saya untuk menyampaikan. Saya bilang saya sebenarnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Saya hanya cuma dikasih tugas sama Allah untuk mengalirkan semua itu. Masya Allah itu saya senang banget pada saat melihat saudara bilang terima kasih ya, terima kasih itu. Ya Allah udah nggak bisa diucapkan dengan kata-kata deh, dan melihat mereka udah pada bisa tersenyum gitu itu ya. Masya Allah. Dan biasanya gini juga Teh, kalau di jalan nih, misalkan saya ketemu orang atau apa, saya selalu doakan sih seperti yang Teh Baby bilang. Misalkan ada orang jualan nih, lagi sepi gitu kan. Kok sepi yang jualan ayamnya, udah langsung saya doain kuantum jamin gitu kan. Itu sih Mas. Thank you. Sama tentunya ini ya, tabungan semesta itu udah pasti. Harus. Luar biasa Bu. Makin makin memperkuat
gitu ya. Memberikan penguatan buat saya, buat sahabat semuanya untuk kemudian tak henti-hentinya jangan hanya teori tapi praktik gitu seperti apa yang disampaikan oleh Bu betul, Nina tadi gitu ya. betul, Aduh, betul nggak banget. tahu ya ke depan Badan Revolution itu bakal bagaimana? Apakah kemudian akan mencetak para trainer-trainer yang bersertifikat ala Badan Revolution atau seperti apa? Tapi yang jelas memang banyak orang yang sudah belajar di Badan Revolution dan ditularkan ke tetangga, ke sahabat, keluarga, Iya, dan mereka mendapatkan kebahagiaan yang sama. Syukur ya, betul, kita bersyukur ya, Teh betul ya. Mas Hendra. Oke. Teh Febi ada yang mau ditambahkan sebelum saya geser ke Mbak Windy? Iya, bersyukur itu indah karena itu udah naturalnya kita, karena semua udah tersedia, semua yang udah tersedia di dalam dirimu itu, Mas Hendra, itu direalisasikan menjadi realita itu direalisasikannya dengan cara bersyukur. Jadi yang ada di dalam itu kan masih dalam bentuk potensi, Mas. Ya, ya, Masih ya, ya. dia kuantum ya, masih potensi tanpa batas gitu. Nah, yang membuat si potensi tanpa batas ini menjadi realita, ada di tangan, duit ada di tangan, kebahagiaan ada di tangan, itu pakai rasa syukur, Mas. Oke, Kuncinya baik. itu, gitu, kuncinya itu. Dan berkali-kali kalau misalnya teman-teman ada japri, telepon atau apa, kalau ada testimoni, ala Abundant Revolution, Mas, kita pasti selalu bilang, pay it forward ya, Oke, alirkan lagi oke, ya oke. kebaikan ini untuk anak-anak kamu, untuk suami Mm-mm. kamu, untuk adik kamu, untuk sahabat-sahabat terdekat kamu. Pay it forward. Baik, Teh Febi, dari Bu Nurul, aku pengen geser ke Mbak Fitri kali ya. Yes, Mbak betul Fitri, Mbak Fitri. halo Mbak Fitri. Hai Mbak Fitri, halo. Mbak Fitri atau Mbak Erna Halo dulu Mbak mungkin Er. ya. Mbak Oke, oke Mbak Fitri. Fitri, Mbak Fitri. Halo Mbak Iya, Fitri sayang. oke. Hai Ya, sayang. silakan, silakan Mbak Fitri bercerita Di ada kegilaan-kegilaan apa setelah ikut Abundant Revolution. apa ya? Mulai dari mana ya? Aku tuh pertama kali ikut kelas Teh Febi, pas selesai kelas, aku kayaknya langsung WA Teh Febi deh waktu itu. Ya, Aku kayak ngeluhin suami aku itu loh, ya, sebelum aku ikut kelas ini tuh aku pernah ikut kelas Kak Abu juga, Kak Abu Marlo sama Kak Lia Lestari, mungkin Mas Hendra tahu ya, Mas Hendra. Ya, 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 ya. Ah, ah. Cuman kayaknya aku masih pengen, terus kayak belum ada yang dapet aja gitu. Nah terus aku kan sering scroll TikTok tuh ya, karena terus waktu itu dapat potongan-potongan itu apa namanya, potongan kayak potongan-potongan podcastnya Teh Febi sama Mas Hendra. Nah kata aku ini banget nih gitu, masuk banget nih buat aku gitu kan. Terus pas aku denger aku kenal banget nih, ini suara siapa ya? Kayak suaranya candu banget. kayaknya kenal deh suara ini gitu. Aku cari, ternyata iya Mas Hendra nih kayaknya di Ngaji Rosso. Langsung aku searching, ternyata ketemu tuh itunya apa, podcastnya ya. Nah aku dengerin. Nah nggak lama ada info kelas tuh, aku nggak tahu ya dari mana, dari YouTube-nya kayaknya ya info kelasnya. Langsung aku save nomornya, lalu aku langsung ikut aja. Nah pas udah ikut, aku tuh kan punya masalah kayak inner child gitu, karena sebelumnya tuh aku pernah hipnoterapi, dan dari hipnoterapi itu kata hipnotisnya tuh katanya aku tuh inner child. Nah karena aku dari kecil itu ditinggal mama sama apa itu berpisah ya, jadi kayak punya rasa gimana gitu dari kecil tuh tinggalnya sama nenek gitu. Jadi kayak punya bagasi emosinya yang sangat-sangat tebal gitu loh, karena aku tuh sering ke-trigger marah gitu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi aku, misalnya dari pasangan gitu. Itu sering marah karena di awal pernikahan tuh aku tuh long distance gitu kan, jadi kayak nggak ada trigger ya, aku happy happy aja sama hidup aku gitu. Nah pas udah aku pindah tugas
ke Bandung, jadi bareng lagi sama suami, ngeliat keseharian suami yang main game terusan kayak aku tuh kayak kesel banget gitu, jadi sering kesel gitu, jadi kayak sebentar-bentar kesel, sebentar-bentar, apalagi di awal-awal itu aku tuh ada adik ipar di rumah aku tuh, jadi adik ipar aku tuh yang kayak temperamen gitu, jadi terus aku juga yang sering ke-trigger, jadi sering cekcok gitu, sering sering gimana ya, sering kayak adu mulut gitu lah. Nah, kebetulan aku tuh waktu itu tinggal di rumah warisannya suami aku gitu. Nah, karena itu rumah belum jadi milik aku pada saat itu, jadi kayak masih adik ipar aku tuh masih merasa oh itu rumah gue, itu rumah gue. Jadi kayak aku tuh numpang gitu. Terus aku tuh ngerasa diri aku tuh semacam gak enak gitu, kayak kenapa ya kok begini, kenapa ya begini. Nah, pas terus kayak pernah aku di kelasnya Kang Abu harus menerima, tapi di situ aku coba ikutin, tapi mungkin waktu itu nggak tahu cara merilisnya, tapi ketika ke trigger emosi lagi, ketika ke trigger emosi lagi gitu kan. Terus ya udah aku cari kelas lain, nah, ketemulah ikut kelas Kak Lia Lestari, masih tetap karena belum dapet ilmu rilisnya gitu, masih jadi kalau lagi sadar ya biasa aja, tapi kalau lagi benar-benar tidak sesuai ekspektasi ya marah-marah lagi, ke trigger lagi gitu. Nah, pas udah tahu yang Teh Pedi itu, oh ternyata kuncinya tuh dirilis gitu. Jadi setiap emosi tuh dirilis. Kebetulan memang mungkin aku saat kecil tuh banyak kemarahan karena mungkin nggak bareng mama, nggak bareng apa. Pada saat kecil tuh aku sama nenek gitu kan. Terus nenek juga yang mungkin didikannya VOC banget ya, zaman nenek-nenek dulu gitu kan. Jadi kayak aku suka ini, kok orang-orang bisa ngerasain makan bareng sama mama sama apa, kok aku belum pernah gitu, karena aku emang dari kecil banget kan mereka berpisah. Terus aku suka membanding-bandingkan hidup aku sama orang lain gitu. Nah, pas iya kayak kok temen aku begini, kok temen aku begitu gitu. Gitu terus pokoknya numpuk banget mungkin ya bagasinya itu. Nah setelah itu terus aku ada kepanikan juga, kayak panik masa depan, terus aku sering kesel inget masa lalu gitu, karena aku pernah punya pengalaman ya, kayak pengalaman buruk sebelum menikah tuh. Jadi aku tuh dulu di kantor tuh ada mobil operasional, terus mobil aku tuh nggak kepake. Nah terus waktu itu aku ya udah pakai aja sama pacar aku gitu, ternyata sama pacar aku buat jalan sama cewek lain gitu. Itu kayak aduh gitu, kayak itu tuh kayak sampai Bagus. itu tuh aku masih dendam aja waktu itu tuh, masih mungkin sampai kemarin-kemarin kayak kalau inget tuh kayak muak banget gitu rasanya, kayak pengen banget ketemu, pengen gue jambak-jambak, pengen gue tunjuk apa segala macam gitu rasanya tuh. Nah, Ya. nah ternyata setelah itu kan di ilmunya kayak gitu kan harus memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita gitu. Awalnya tuh kayak rasanya muak banget ya, harus memaafkan, harus bilang I love you, harus bilang ini gitu sama orang yang udah nyakitin gitu, karena enak banget gitu kayak. Tapi terus aku tuh coba quantum jam tapi mungkin aku masih belum bisa maafin tuh, tapi aku coba quantum jam uang gitu kan, tapi kok yang nambah uang malah itu kredit aku, kata aku yang nambah malah utang aku gitu, apa yang salah gitu. Terus aku masih ke-trigger juga gitu kan. Terus aku WA Mas Hendar gimana ya, aku masih sering ke-trigger gitu kan, apalagi ya yang harus aku lakuin gitu. Terus kata Mas Hendar coba dirilis. Nah, terus aku mencoba buat benar-benar kayak mencoba memaafkan orang-orang yang udah menyakiti aku. Kayak dulu kan mungkin aku merasa kok nenek aku jahat banget ya, kok nenek aku galak banget ya gitu, terus kok mama aku juga ngebiarin aku tinggal sama nenek ya kayak gitu. Jadi aku suka pas sholat tahajud tuh kayak suka dibayangin, atau sebelum tidur gitu aku bayangin, terus sampai emosinya dapet, terus aku terima, aku lepaskan. Nah sampai mulai kesini tuh kayak menipis. Nah aku suka journaling juga kan, kayak yang kayak gitu.
journaling. Aku pernah menuliskan pengen sesuatu ya, banyak sih yang aku tulis gitu. Salah satunya tuh rumah yang tadinya gonjang-ganjing karena itu warisan, alhamdulillah tuh udah kebeli sama aku. Cuman eh, menyisakan sedikit hutang lah, sedikit lagi gitu, belum terbayar, tapi alhamdulillah udah jadi milik aku gitu. Jadi udah nggak ada konflik lagi sama adik ipar. Terus aku dulu tuh pas tahun lalu aku pengen kado ulang tahun cincin Enko ya. Cuman kok belum kesampaian ya. Nah aku tulis tuh di set goal aku ya. Ternyata kok kemarin pas di 10 Mei tepat banget di ulang tahun aku beli Enko. Oke, Mbak Fitri. Iya. Aku di sini tuh merasa terhibur, terharu banget gitu ya. Satu yang bikin aku terhibur dan terharu itu semangatnya Mbak Fitri untuk berbagi ke teman-teman, kayak nggak ada habisnya gitu ya. Andai kata nggak aku potong itu mungkin sampai nanti Isa nggak selesai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sangat kagum ya sama TVB itu. Dia kan dari pagi itu kan privat, gak habis-habis privat kan. Sampai detik ini masih bisa mendengarkan ceritanya Mbak Fitri dengan senyum yang nggak dibuat-buat gitu. Artinya senyumnya emang benar-benar totalitas itu tuh, aduh, aku merasa ternyuh banget gitu ya. Oke, Teh, apa responnya TVB terhadap apa yang udah disampaikan Mbak Fitri barusan nih? Ini excited banget ya. Gimana Teh? Nggak berhenti bersyukur sih sama indahnya pengetahuan dari Allah, Mas Hendra. Jadi inisiatif untuk sending love dalam bentuk memaafkan siapapun orang yang menyakiti kita itu sebenarnya murni diambil dari cerita Nabi Muhammad, Mas, pada saat masa hidupnya dia, yaitu difitnah sama seorang wanita Yahudi yang buta, difitnah abis-abisan, dijelekin abis-abisan, pokoknya menyedihkan lah cerita-ceritanya. Sahabat-sahabatnya pada kesal gitu tentang situasi itu. Tapi Nabi Muhammad memang melihat orang itu dalam situasi yang penuh kesadaran gitu, bahwa dia nggak perlu dibalas dengan hal yang sama, yang dia butuhkan cuma cinta. Orang lain melakukan sesuatu yang menyakiti kita, itu karena dia kurang cinta, Mas. Karena tidak adanya cinta di sana. Jadi, kenapa daily routine dari Abundant Revolution setelah kelas, mulai dari mana? Yang pertama kali harus dilakukan adalah bikin list orang-orang yang menyakiti kamu karena mereka kurang cinta, sending love, kirimin banyak cinta. Karena ketika kita mengirimkan banyak cinta dengan keikhlasan, kita kirim sebelum kita lakukan itu, kita sadar nafas syukur dulu, terima dulu semua realita hidupmu, lalu lepaskan cinta itu gitu. Aku kenapa dari tadi gak berhenti senyum dan gitu. Terlalu indah sih, Mas, memang cerita waktu. Iyalah Kenapa Teh. indah? Karena membuat seseorang yang tadinya tidak percaya diri untuk S2 jadi percaya diri. Seorang yang tidak yakin untuk naik jabatan, ternyata semesta mengantarkan jabatan itu. Seorang yang tadinya nggak yakin beli emas Frank & Co gitu, dengan habit baru dia bener-bener duduk sama emosi itu, terima cinta yang dalam packaging kesedihan, dia mau duduk, dia sambut, dia terima, dia alirkan, dia lepaskan, dia ikhlaskan. Bukankah itu sebuah keindahan, Mas Hendra? Tentu kita semua berdoa ya, karena kan banjir pujian ya TVB dan Abundant Revolution ini. Mudah-mudahan TVB tetap rendah hati gitu ya, tidak sombong gitu ya, tetap kosong gitu ya. Dan teman-teman, nanti kalau misalnya ada teman-teman dari perusahaan pengen ngundang Abundant Revolution, silahkan. Pokoknya udahlah teman-teman,
bisa dinego sama Teh Feby, orangnya baik lah ya. Nanti kita bicarakan, monggo silahkan. Sekali lagi Mbak Fitri luar biasa. Aku minta dong Mbak Fitri 1 menit gitu. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Mbak Fitri terhadap sahabat-sahabat yang masih ragu dengan yang namanya manifestasi gitu. 1 menit aja, kira-kira apa pesannya? Saya sering-sering merilis aja setiap malam pas mau tidur. Dan itu aja kuncinya. Oke, 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 oke. Thank you ya Mbak Fitri ya. Makin hari makin sukses, makin bahagia ya. Matur suwun Mbak Fitri. Nah mungkin yang terakhir ini teman-teman, karena ini di sini udah maghrib juga, aku pengen ke Bu Erna, Mbak Erna. Halo Mbak Erna. Iya, Ukti Saya Irna. Halo, Assalamualaikum. Teh Feby, Waalaikumsalam. Mas Hendra. Siang. Saya Mbak Erna terima mungkin bisa kasih. memperkenalkan diri dan mungkin bisa berbagi ke sahabat-sahabat di Ngaji Roso tentang pengalamannya before afternya ikut Badan Revolution. Silakan Mbak. Iya, saya Erna dari Cilacap. Saya terima kasih sekali sama Teh Feby, sama Mas Hendra. Terima kasih yang nggak bisa diungkapin lagi. Saya terharu. Bagi saya, hidup itu benar-benar apa ya? Fabi ai ala irobikum kaziban. Itu benar-benar saya rasakan. Kemudian, saya selama ini ada pertanyaan soal di hati saya. La ilaha illa anta. Ini kuntu minaz zolimin itu. Saya rada apa ya? Kenapa saya dikatakan zolim gitu? Ternyata ada di sadar nafas syukur Teh Feby. Saya Ya Allah. bahkan syukur nafas aja nggak kamu syukuri itu gimana gitu. Saya benar-benar habis di situ. Saya nggak bisa berkata-kata lagi dan bahwa modal hidup itu adalah nafas. Berarti masih banyak kesempatan, sangat banyak kesempatan lagi mungkin terjadi di detik 1, detik 2 masalah kamu semuanya selesai. Apapun itu. Ketika Allah masih ngasih nafas untuk kita, saya amazing sekali di situ. Bagi saya sudah selesai. Dan ibadah yang biasanya saya kerjakan gitu, mungkin kurang rasa atau apa, sekarang jadi kebutuhan buat saya. Ya Allah. Terima kasih. Ini goals terbesar buat saya. Gak ada lagi goals yang besar selain itu. Saya mempraktekkan semua yang Teh Feby, Mas Hendra ajarkan di Ngaji Roso, menjadi teman saya. Dan sampai kalau setiap saya bertemu orang ataupun keluar, pasti saya share. Ini loh, kamu harus tahu ini. Kamu harus tahu ini. Semuanya ada di sini. Ya Allah. Saya seperti itu, seperti nggak ada apa ya, tujuan saya adalah ini enggak. Saya sending love, saya mendoakan semua orang, saya rilis terus, entah saya butuh atau tidak, saya rilis terus itu, saya rilis semua rasa yang hadir, saya terima. Saya nggak manipulasi, saya nggak menolak. Dulu kan saya orangnya pemikir banget Teh. Saya apapun saya pikir, apapun saya siapkan. Saya khawatir besok ini. Sekarang tidak. Ternyata semua itu datang sendiri. Semua yang saya rasakan itu hidup mudah. Nggak ada susahnya sama sekali, ya Allah. Nggak ada. Saya sampai suatu kejadian pernah yang sangat menakjubkan sekali. Saya ada yang harus deadline, ada yang harus dibayar gitu. Kemudian sudah jam 8 malam, saya orangnya itu yakin aja ini belum nyampe jam 12 malam. Ini masih hari ini. Dan saya yakin, saya pasrah sama Allah. Sampai saya ditanyain sama suami, bagaimana ini besok?
kamu pasti kena denda kalau nggak di ini ya. Nggak apa-apa. Saya pasrah, saya nggak apa-apa. Mau didenda, mau apa, saya tetap rilis terus. Tapi saya tidak terlalu ini kapan gitu. Tapi udah lepas aja. Tapi saya yakin pasti saya dikasih. Bener teh. Setiap hari saya seperti itu. Dan sekarang saya sudah tidak ada lagi kekhawatiran tentang apapun. Bagi saya sudah cukup ya Allah. Allah kasih nafas untuk saya. Dan semuanya yang saya butuhkan itu udah ada. Saya tinggal menerima, bersyukur. Sampai saya terheran-heran, selama ini saya tuh hidup tuh apa gitu, kayak nggak sadar gitu, kayak rasanya berantakan gitu. Terus kemudian saya balik, ternyata tidak ada salah satu orang pun, tidak ada kesalahan orang sedikit pun di kehidupan kita itu, ternyata saya sendiri. Begitu teh. Saya rasa saya seorang pedagang yang setiap hari pasti harus bayar tagihan-tagihan gitu. Alhamdulillah semenjak ikut ngaji Roso, saya lebih pasrah, saya pokoknya pasrah dan alam semesta yang akan ngerjain semuanya, bukan saya. Mbak Erna, terima kasih banyak Mbak Erna. Teh Febi, kalau kata salah satu guruku gitu ya, Mbak Erna itu sudah mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu ya. Padahal hanya lewat sadar nafas ya Teh ya. Coba dong, apa yang disampaikan Mbak Erna ini kan sesuatu banget gitu ya. Buat saya secara pribadi, saya dengernya tuh sampai bergetar gitu ya. Oh, selama ini aku bikin ngaji Roso sama temen-temen tuh ada gunanya toh. Sampai sedemikian ini gitu. Gimana Teh? Silakan Teh direspon Teh. Mas Hendra, jadi selain perintah salat yang 5 waktu yang wajib itu, ibadah tertinggi itu adalah ketika kita sadar dan bersyukur atas nafas. Oh iya. Itu puncak dari segala keindahan Mas Hendra. Iya. Pada saat kita sadar, nggak hanya bernafas gitu, tapi menyadari ada nafas, menyadari ada kehidupan, sadar nafas syukur itu adalah keindahan materi abundant revolution secara esensi. Karena sebenarnya di dalam sadar nafas syukur, kita menyadari bahwa ada energi tanpa batas yang masuk lewat oksigen dalam pernafasan kita. Kita merasakan bahwa nafas ini adalah jembatan Mas, yang menjembatani atau yang mengantarai antara energi tanpa batas di dalam tubuh kita dengan energi yang tanpa batas di luar tubuh kita. Jembatannya adalah nafas. Jembatannya adalah nafas ini. Dan ketika kita menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam sini, termasuk kelimpahannya pun tanpa batas, bagi ayah irob dikumatukar ziban, mas mana lagi yang mau didustakan? Allah lebih dekat daripada urat leher dekat nafas kamu. Karena nafas itu adalah inti kehidupan. Nafas itu yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nafas itu yang paling setia, tidak pernah mengkhianati, bahkan pada saat kita tidur gitu. Jadi kalau di titik sekarang teman-teman alumni atau siapapun yang bangun tidur masih bangun aja ngecek handphone langsung gitu, boleh nggak terbuka? Ada sebuah fakta, ada nafas syukur yuk kalau bangun tidur. Iya. Terima Baik, kasih. Teh Febi, luar biasa ya. Aku senang sekali Mbak Erna. Mbak Erna ada nggak pesan terakhir mungkin buat sahabat-sahabat yang mungkin belum mendapatkan wake up call gitu ya, yang belum terbangun gitu ya, gimana Mbak Erna?
Kalau menurut saya itu kita berangkat dari nafas saja itu semuanya udah selesai Mas Hendra. Dengan nafas nanti kita tuh jadi sadar bahwa yang kalau kita nggak ada nafas coba. Kalau saya bayanginnya gini, nggak usah lama-lama 3 jam aja kita nggak dikasih nafas kita udah dikubur Mas Hendra. Udah nggak di sini Iya, lagi, Mbak. udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu yang saya luar biasa Gak usah, sekali ini udah gak usah sudah sampai selesai. 3 jam nih, Mbak. Ya, Menit sudah. aja. Oke, Mbak Erna, matur suwun ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu berbagi cerita bersama sahabat-sahabat Badan Revolution. Ini energi seperti ini nanti akan berkumpul semuanya di Holiday Inn tanggal 24. Kita nggak bisa bayangin seperti apa gitu vibes-nya gitu ya. Tapi sekali lagi sebelum kita berpisah dengan Bu Nurul, Mbak Erna, Mbak Fitri, Bu Nina, dan Mbak Windy, aku ada satu pertanyaan deh buat TVB sebagai closing statement gitu ya. Sebenarnya kita ini sedang membangun kekuatan apa sih secara kolektif di Abundant Revolution itu teh kira-kira? Membangun kekuatan kembali ke sejatinya kamu, Hmm. kembali ke kemurniannya kamu, kembali ke harta karun yang nggak pernah ditemuin selama ini, yang kamu cari. Jadi kembali ke asal muasal kamu, Iya. ruhnya tanpa batas dan berkelimpangan. Balik ke sana, lihat ke sana, sadari itu, syukuri dia ada. Hidup Iya, kamu iya. akan penuh kebahagiaan. Oke, luar biasa. Ya, TVB, Mbak Windy, Mbak Nina, Mbak Fitri, Mbak Erna, Bu Nurul Azimah, terima kasih banyak ya. Mas Kita Hendra, ketemu boleh sekali lain lagi. waktu ya. Sekali lagi terima kasih TVB ya. Matur suwun semuanya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.